Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Saya ambil dari TB2 atau terjemahan yang kedua. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi saya bacakan, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Lidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku. Dia meminta kepada Tuhan untuk boleh menyelidiki, menyelami, menguji hatinya. Dan dikatakan ketika dia minta Tuhan melihat apakah jalannya itu se- Ya, rekan-rekan, sepertinya eh, Tempatnya sedang ada kendala sinyal. Mari kita tunggu sebentar sambil tetap menenangkan diri. Saudara dengar suara saya? Ya, sekali lagi Ya, ada. ada interupsi interupsi Sudah yang dengar. terjadi. Ya, mohon maaf. Eh, ketika sudah lihat slide-nya juga ya. Ketika dikatakan bahwa Daud menuliskan bagian ini, Daud bukan sekedar berbicara mengenai Tuhan, tolong lihat dong apa yang ada di dalam diri saya gitu ya. Tapi Daud juga di dalam bagian ini ingin berkata bahwa Tuhan bukan hanya sekedar melihat apa yang ada di dalam, tetapi bantu saya gitu ya untuk bisa melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diri saya. Mari kita lihat bersama-sama kenapa sih Daud bisa berkata seperti itu dan kita pun perlu berkata, bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong dong perlihatkan kepada diri saya apa yang sebenarnya ada di dalam diri saya. Saudara pasti tahu ya gambar ini adalah gambar apa? Gambar sebuah gunung es. Berbeda dengan gunung yang biasa. Kalau gunung biasa kita bisa melihat bahwa keseluruhan permukaan gunung yang ada yang biasa ya gunung yang terbuat dari batu di atas tanah gitu ya. Semuanya kelihatan 100% itu di atas permukaan tanah seperti itu. Tapi kalau yang disebut dengan gunung es yang kelihatan itu gitu ya dikatakan bahwa bagian gunung es ini adalah ada bagian yang tersembunyi di bawah. Ketika kita melihat kepada gambar, yang kelihatan di atas itu ternyata hanya sekitar 10%. Hanya sekitar 10% dari gunung es yang terlihat di atas permukaan laut. Makanya hal ini menyebabkan ada pepatah yang
eh, yang berkata fenomena gunung es, yang berarti ada banyak hal yang tidak terlihat dari sebuah permasalahan. Nah, di dalam gunung es ini ada bahaya yang mungkin bisa terjadi bagi kapal-kapal. Seperti yang terjadi pada kapal Titanic tahun 1912, kapalnya tenggelam. Karena apa? Karena kapten kapal dan para awak awak kapal yang ada, mereka menganggap remeh akan gunung es yang kelihatan yang bagi mereka itu kecil dan mereka bisa melewatinya. Tapi ternyata mereka tidak tahu bahwa di bawahnya ada gunung es yang sangat besar yang membuat mereka akhirnya menabrak gunung ini dan kemudian mereka tenggelam. Dan bahaya yang bisa terjadi adalah mereka juga gunung es itu bisa mempengaruhi arus laut dan ekosistem laut. Saudara dikatakan sama seperti gunung es ini. Diri manusia juga memiliki bagian yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada bagian yang diketahui dan dikenali dari diri sendiri, tapi ada juga banyak bagian yang tidak diketahui dan tidak dikenali oleh diri kita sendiri. Saudara ketika melihat kepada gambar yang ada di dalam dunia psikologi, ada teknik atau model yang disebut dengan jendela jauhari. Jendela jauhari. Dalam jendela Johari ini ada 4 bagian ya. Jadi jendela Johari ini dipakai untuk memperlihatkan tentang diri manusia. Jadi bagian yang terbuka, open, bagian itu diri sendiri tahu tentang diri sendiri, orang lain juga tahu tentang diri saya, seperti itu ya. Kalau di bagian blind spot gitu ya, di bagian blind spot dikatakan orang lain tahu tentang diri saya gitu ya, tapi diri saya itu nggak tahu bahwa saya punya yang seperti ini nih. Nah, kalau di bagian hidden atau tersembunyi gitu ya, hanya diri saya sendiri yang tahu bagian itu. Orang lain nggak tahu. Dan kemudian di bagian keempat yaitu unknown ya, tidak tahu gitu ya, bagian yang tersembunyi gitu ya. Saya sendiri nggak tahu bahwa saya punya bagian diri tersebut. Dan orang lain pun juga nggak tahu bagian diri saya itu. Saudara, di dalam bagian blind spot dan unknown inilah yang sering kali membuat kita sulit untuk bertransformasi. Hal ini juga menjadi halangan dalam proses pengudusan diri menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Banyak kondisi dari pikiran, perasaan, tubuh fisik yang termasuk di dalam blind spot dan unknown ini. Karena itu, kita butuh melatih kebiasaan untuk stop, look, listen. Kita perlu melatih kebiasaan untuk berhenti sejenak, melihat dengan lebih seksama, lebih dalam, dan kemudian mendengar lebih seksama dan lebih dalam. Jadi bukan hanya sekedar berhenti 1 detik, 2 detik, lihat, terus kemudian dengar. Tapi dalam stop, look, dan listen ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berhenti sebentar. Saudara dikatakan ketika kita diberitahu orang lain tentang blind spot kita, gak jarang gitu ya. Seringkali kita bisa merasa sakit hati. Karena kita berpikir, saya nggak seperti ini kok gitu ya. Nggak, saya bukan tipe pemarah gitu ya. Saya tidak melakukan yang begini kok gitu ya. Karena itu ketika kita bisa mengalami sakit hati karena blind spot, kita butuh melatih kebiasaan stop, look, dan listen. Karena dengan melatih kebiasaan stop, look, and listen, kita bisa lebih menyadari kondisi diri yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadi ketika orang lain kasih tahu, kemudian kita ambil waktu stop, look, and listen, di situ biasanya ketika kita sering melakukan ini, kita akan bisa melihat, oh iya ya, ternyata memang ada. Atau di situ mungkin saja bisa kemudian kita mendapati, nggak seperti itu. Orang lain salah melihat atau salah berasumsi.
ketika dikatakan kita perlu melatih kebiasaan stop, look, and listen gitu ya, kita bisa akan lebih menyadari gitu ya juga eh, alasan kenapa kita sakit hati. Jadi waktu orang lain memberitahu tentang blind spot gitu ya, dan waktu kita sakit hati, kita butuh melatih kebiasaan untuk stop, look, and listen. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa itu, memprosesnya dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, kenapa ketika orang ini mengatakan hal seperti ini, saya sakit hati? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kemudian di bagian area unknown gitu ya, ini hanya bagi area yang orang lain nggak tahu tentang diri saya juga nggak tahu, hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Karena itu, terlebih lagi kita butuh melatih kebiasaan untuk stop, look, listen, tapi lakukan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan stop, look, listen sendirian, ada mungkin kemungkinan dua hal bisa terjadi. Yang pertama, ketika kita mendapati bahwa diri kita baik-baik saja, mungkin kita bisa kemudian menjadi sombong. Atau yang kedua, ketika kita melakukan sendirian stop, look, listen ini gitu ya, kita mengevaluasi, melihat ke dalam diri, dan kemudian ketika kita menghadapi keterbatasan diri gitu ya, kemungkinan kita akan menjadi stres, menjadi terpuruk. Tapi berbeda ketika kita melakukan stop, look, listen ini bersama dengan Tuhan. Waktu kemudian kita melihat, oh ternyata diri saya hari ini baik-baik saja. Di situ ketika kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk tidak sombong. Tuhan akan bisa menolong kita untuk memperlihatkan bahwa kalau semua baik-baik saja di dalam diri saya hari ini, itu hanya semata-mata karena anugerah dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Atau ketika ada keterbatasan-keterbatasan diri saya yang saya ketahui gitu ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berkata, "It's okay. It's okay saat ini kamu seperti ini. Ayo berproses dengan saya gitu ya. Bersama dengan Tuhan, mari jalani bersama-sama." Dalam Stop Look Listen merupakan satu aplikasi yang sangat jelas sekali yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini. Untuk bisa meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita, menyelami hati kita, menguji kita, mengetahui pikiran kita, dan melihat apakah jalan kita serong atau tidak, dan supaya kita bisa dituntun di jalan yang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Mari sejenak saya mengajak kita semua untuk kemudian berhenti, gitu ya, melihat kepada slide yang ada. Ada tiga pertanyaan yang saudara boleh tanyakan kepada diri saya sendiri. Tapi sekali lagi, mari kita sama-sama akan mencoba melakukannya bersama dengan Tuhan. Kita akan mencoba melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan, ini diri kami mau berhenti sejenak melihat beberapa pertanyaan ini. Tolong kami untuk boleh berhenti melihat, mendengar apa yang terjadi dalam diri kami bersama denganmu. Mari saudara, silakan perlahan tanyakan pertanyaan ini kepada diri saudara. Ketika ada perasaan-perasaan ingin menghakimi diri, merasa jelek, mari bicarakan itu dengan Tuhan.
Tiga pertanyaan ini boleh ditanyakan kepada diri dan boleh juga sambil saudara tuliskan di dalam jurnal yang ada. Jikalau buku Stop, Look, and Listen ada di sekitar saudara, silakan ambil, silakan boleh buka, silakan boleh tuliskan. Saudara, saudara eh, boleh membuka video saudara dan mungkin ada di antara saudara yang boleh eh, menceritakan apa sih yang terjadi ketika melakukan bagian stop, look, and listen ini. Apakah waktunya terbatas atau eh, susah seperti itu? Saudara, ketika saya belajar melakukan disiplin stop, look, and listen ini, eh, tidak mudah bagi saya untuk melakukannya karena saya tipe orang yang tidak bisa duduk diam. eh, Pikiran itu
seperti monyet yang lompat sana lompat sini gitu ya. Kalau duduk diem gitu ya, bisa langsung muncul pikiran kemana, lompat dari satu tempat ini ke tempat yang lain. Karena saya punya kebiasaan sering melamun dari kecil gitu ya. Jadi sering pikirannya itu lompat sana sini seperti itu. Jadi untuk bisa melakukan disiplin ini, stop gitu ya, berhenti setengah mati. Kemudian disuruh lihat, saya juga punya keterbatasan di dalam melihat. Kenapa? Karena hal-hal yang bahkan di depan mata saya saja ya, kadang-kadang ketika saya mencari sesuatu itu tidak kelihatan. Kalau pikiran saya sudah fokus sama satu hal, ketika saya berjalan, ada orang di depan saya atau di samping saya memanggil, atau kemudian dia lambaikan tangan. Saya juga tidak akan bisa melihat bahwa, orang itu sedang ada di depan saya melambaikan tangan seperti itu, atau ngomong dengan saya ketika pikiran saya sudah sibuk gitu ya, memikirkan sesuatu ketika saya berjalan. Jadi, apalagi belajar mendengar. Untuk benar-benar bisa fokus duduk diam aja susah. Apalagi benar-benar bisa mendengar. Tetapi berjalan dengan waktu pelan-pelan ketika sering dilakukan, Tuhan akan menolong dan Tuhan menolong saya untuk kemudian bisa melakukan bagian ini. Sama seperti hal seperti ketika kita pengen belajar sesuatu yang baru, kita butuh waktu untuk mencoba mempraktekkannya setiap hari. Dan saudara, kalau saudara bisa melakukan latihan rohani stop, look, and listen ini akan sangat banyak menolong problem di dalam kehidupan kita itu bisa terselesaikan. Karena sebenarnya yang membuat diri kita susah bukan problem, tapi yang sering kali membuat diri kita susah adalah respon kita terhadap problem tersebut. Pikiran kita, perasaan kita, apa yang dirasakan oleh tubuh ini, itulah yang kemudian membuat problem itu terus berlanjut dan membuat problem itu kemudian menjadi semakin lama semakin berat. Stop, look, dan listen ini bukan hanya sekedar menjadi satu kebiasaan, tapi bisa diadopsi menjadi satu latihan rohani atau disiplin rohani. Saudara, mari saat ini saya ajak kita semua untuk kembali eh, menundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau menutup doa tengah hari kita well with Christ. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk bisa hadir di tempat ini, berhenti sejenak di tengah kesibukan kami. Tuhan, jikalau memang latihan rohani stop, look, and listen ini boleh menolong kami di dalam kami semakin mengenali diri kami, di dalam proses kami belajar menjadi serupa dengan Kristus, di dalam proses pengudusan diri kami. Tuhan, walaupun sulit, tolong kami untuk boleh memiliki kerinduan untuk boleh mencobanya. Dan Tuhan, tolong kami juga untuk boleh mencobanya, menulis di dalam jurnal kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, eh, pada minggu depan, hari Rabu, kita akan belajar bersama-sama tentang yang disebut dengan latihan rohani journaling. Satu latihan rohani yang juga saya tidak suka lakukan. Tapi seiring dengan waktu, terpaksa oleh keadaan, dan kemudian saya mendapatkan manfaatnya. Mari siapkan diri kita dan juga boleh mengajak teman-teman lain untuk boleh mengikutinya di Rabu mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan jikalau ada saran atau masukan dari rekan-rekan dari saudara-saudara, boleh silakan chat saya atau chat di nomor WA gereja. Bagi yang masih tetap ingin mengambil waktu untuk melanjutkan Stop, Load, and Listen ini, saya akan kembali men-sharekan lagu dan juga PowerPoint yang ada supaya boleh menolong kita untuk boleh memiliki waktu tenang sejenak.
Ruang Zoom ini akan ditutup pada pukul 1. Silakan saudara boleh mengambil waktu untuk menolong diri saudara untuk tenang di hadapan Tuhan.